Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Mas ngopi ya. Oke. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy karena merasa dirinya ganteng. Ternyata keterima jadi office boy gitu kan, dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif gitu kan. Dan setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, pada akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber. Mohon doa restunya supaya bisa bermanfaat ya channelnya untuk lingkungan dan alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Oke. Nah, pada episode kali ini gitu kan, Bang Tio mengupas tentang kemarin aplikasi hukum tarik menarik dalam keseharian ya. Terus dalam satu episode khusus tentang dokter ya gitu. Nah, sekarang saya coba dalam contoh lain di dunia kerja ya. Jadi judulnya gini ya, aplikasi Seto ya, bukan Seto teman kita ya, aplikasi Seto di dunia kerja ya, di dunia kerja ya. Jadi aplikasi Seto di dunia kerja. Jadi bagi yang mungkin lupa, ini Seto bukan teman kita. Seto ini subjek menarik objek atau LOA, Law of Attraction, hukum tarik menarik gitu ya. Nah, di sini itu di dunia kerja itu mungkin Sarah sahabat rasa hidup itu sering menemui berbagai macam karakter orang ya gitu kan. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang cuek, ada yang cari muka gitu kan, ada yang celamitan gitu kan, macam-macam gitu ya. Nah, itu dari sekian ribu karakter itu atau mungkin dari sekian juta karakter gitu kan, itu sebenarnya kita bisa crash ya, kita bisa padatkan menjadi tiga tipe-tipe pekerja ya, tiga tipe-tipe pekerja di dunia kerja ya. Yang pertama pekerja keras ya. Nah, pekerja keras gitu kan, apa yang keras tuh ya. Nah, pekerja keras itu dia menggunakan menggunakan ototnya. Kemudian pekerja cerdas dia menggunakan otaknya. Nah, kemudian yang ketiga pekerja ikhlas ya, pekerja ikhlas. Nah, dia menggunakan Rosso. Jadi sini tipe pekerja itu ada 3 O ya. O yang pertama otak, O yang kedua O yang pertama otot, O yang kedua otak. Nah, O yang ketiga Rosso gitu kan. Nah, Rosso atau hati nurani gitu ya, seperti itu ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, nanti sambil saya jelaskan, nanti saya challenge Sarah atau sahabat rasa hidup, kira-kira sampai pada tipe-tipe mana ya, level berapa, apakah pada pekerja keras level 1, pekerja yang cerdas dengan menggunakan otak, atau yang pekerja ikhlas ya, itu dengan menggunakan hati nurani ya. Dan inilah setinggi-tingginya karakter pekerja gitu kan. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama tipe-tipe pekerja yang nomor 1, tipe pekerja keras ya, dia menggunakan ototnya gitu. Jadi dia pekerja yang menggunakan ototnya, dia akan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh tenaga, full time ya. Ibaratnya kan kalau di pekerja itu kan ada yang dibutuhkan pekerja full time, ada juga pekerja yang paruh waktu gitu ya. Nah, ini pekerja yang keras dengan menggunakan ototnya, dia itu selalu cenderung ya, cenderung bekerja dengan full time ya, full time, bersungguh-sungguh, serius, mukanya nggak diajak bercanda cuek aja gitu, nggak mau ini ya, nggak mau guyon gitu ya. Jadi sepenuh tenaga, dan dia pantang menyerah gitu kan. Nah, dan dia selalu semangat tinggi ya. Karena apa? Karena dia berharap hasilnya yang optimal ya. Nah, hasil optimal di sini ujung-ujungnya itu karena dia dikasih kerja nurut mulu, nggak pernah bantah perintah bos, itu dia nanti bosnya simpati dan bayarannya besar atau gajinya besar. Nah, jadi ujung-ujungnya gajinya gede gitu kan, uangnya banyak. Memang benar kesampaian, uangnya banyak begitu kan. Itu kelebihannya. Nah, tetapi pekerja keras seperti ini dia memiliki tadi kelebihannya, itu tadi kelebihannya. Nah, pekerja keras seperti ini dia juga memiliki kelemahan gitu kan. Nah, itu kan kelemahannya adalah dia tidak memiliki waktu luang untuk lainnya ya. Dia tidak memiliki waktu luang untuk lainnya. Nah, untuk lainnya apa? Jadi dia tidak bisa bertemu anak, istri ya, teman-temannya gitu kan. Terus dia tidak ada waktu untuk menghibur dirinya kan. Dia juga tidak bisa refreshing gitu kan seperti teman-temannya gitu kan. Bahkan dia sering telat ibadahnya, atau lebih tepatnya malah meninggalkan. Jadi sibuk dengan dunia kerja gitu kan. Jadi dia sampai ibadahnya lewat. Ini amat sangat disayangkan. Nah, pekerja seperti ini itu biasanya karyawan ya. Karyawan, kemudian buru-buru bangunan, buru-buru di pabrik industri gitu kan. Saya mengalami sendiri ya, waktu saya masih jadi office boy, itu saya satu kontrakan dengan cleaning service, dengan buruh bangunan, terus dengan buru-buru industri. Itu kalau saya ajak sebelum berangkat itu kan, misalnya dia masuk jam 6 ya, dia masuk jam 6. Nah, itu kan subuh kan misalnya
sampai jam 6 kurang seperempat masih bisa ya. Nah, saya ajak sebelum berangkat ya subuhan dulu gitu kan, biar dia, waduh, kalau kalau gue sholat nih, ntar gue telat nih selalu gitu kan. Kalau gue sholat dia bilang telat. Padahal jarak kerjanya itu lebih jauh dari saya ketimbang dia gitu. Tapi dia selalu gitu alasannya. Tapi yang itu pendapat dia ya, nggak ada masalah. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya harus gini. Itu semua saya hanya menawarkan suatu pilihan yang lebih bijaksana. Tapi kalau menurut dia seperti itu ya nggak ada masalah gitu. Jadi dia dengan alasan nanti takut dimarahin bos kalau telat, takut dipotong gaji segala macam, dia akhirnya itu ibadahnya lewat gitu. Atau antar aja deh gue sampai sono gitu, itu sampai sono jam 6 kurang 5 menit kan subuhan masih bisa. Nah akhirnya pas jam 6 kurang 5 menit dia suruh ikut briefing sampai setengah 7, akhirnya udah setengah 7 kan nggak bisa subuhan gitu. Dan itu selalu terus berulang-ulang gitu kan. Kalau dikasih saran sama saya atau sama teman tadi bilang, ah iya deh sekarang gue subuhnya lewat, besok deh pasti gitu, selalu besok-besok seperti itu ya. Jadi itu kerugiannya, dia tidak memiliki waktu ya, luang untuk yang lain-lain ya. Jadi ibadah, refreshing, penyegaran, bertemu anak istri gitu, diajak liburan juga, wah, oh gue masih banyak pekerjaan gitu kan. Ya seperti itu ya, itu kelemahannya. Itu tipe-tipe pekerja keras menggunakan otot. Oke, nah sekarang coba Sarah renungkan, kira-kira apakah Sarah masih di tipe pekerja satu ya? Kalau masih tipe pekerja satu, nggak apa-apa gitu kan. Saya tidak bilang, oh ini salah, nggak. Masing-masing orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nanti kan sering berjalannya waktu, nanti dia akan diproses oleh alam supaya dia memilih dengan sebaik-baik pilihan hidupnya. Oke, begitu ya. Kemudian yang kedua, tipe pekerja cerdas ya. Nah, tipe pekerja cerdas ini dia menggunakan otaknya gitu kan. Menggunakan otaknya dan otot ya. Jangan salah kok, oh kalau yang pekerja keras otot doang, yang cerdas otak doang. Tidak. Jadi pekerja keras dia menggunakan ototnya gitu kan. Berarti nggak pakai otak, pakai mikir tapi sedikit. Nah, pekerja cerdas dia juga menggunakan otot dan juga otaknya gitu ya. Jadi baik kerja keras maupun kerja cerdas itu jangan salah sangka, otot dan otak dia dipakai ya. Kerja keras dan kerja cerdas, otot dan otak dipakai. Cuman kalau kerja keras dia dominan otak ya, dia dominan ototnya ya. Mungkin 90% otot, 10% otak. Nah, kalau kerja cerdas itu kebalikannya, dia lebih menggunakan otaknya, jadi 90% otak. Nah, yang otot 10% gitu kan. Seperti itu ya. Itu gambarannya. Jadi bukan berarti pekerja keras otot doang nggak mikir, enggak, mikir juga. Kerja cerdas mikir doang nggak kerja. Ya pakai otot juga. Jadi dua-duanya, hanya dominannya di mana gitu ya. Seperti itu ya. Itu pekerja keras dominan otak ya. Seperti itu. Jadi uh, pekerja yang cerdas ini dia menggunakan otaknya gitu kan. Nah, dia tidak hanya menggunakan otot tapi juga berpikir ya, dan dia berpikir secara kreatif ya, kreatif dan inovatif ya. Jadi dia mencari apa nih yang belum dibuat oleh orang lain. Jadi dia selalu berpikir supaya hasilnya lebih baik ya, supaya hasilnya lebih maksimal dan lebih efektif. Nah, ya, eh, kelebihannya dia memiliki itu tadi, waktu luang ya, memiliki waktu luang untuk keluarganya, untuk tangganya dan untuk lingkungannya gitu. Jadi lebih disenangi ya ketimbang yang tipe pekerja satu gitu kan, seperti itu ya. Jadi lebih disenangi gitu kan ketimbang pekerja satu, karena yang tipe pekerja satu tadi itu tiap diajak apa-apa dia selalu, aduh nih gue sibuk nih, gue banyak pekerjaan gitu kan, seperti itu ya. Dan pekerja yang tipe satu dia juga tadi kelebihannya itu ya, jadi makin lama dia bekerja, dia dalam pola pikirnya makin lama gue kerja berarti upah gue makin tinggi. Jadi kerja supaya upahnya tinggi, gajinya tinggi gitu kan. Nah, kalau jadi seperti itu. Tapi di sisi lain tadi dia memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Dan tadi masih ada yang kelewat, sorry. Jadi juga dia memiliki kelemahan yang lain, yaitu apa? Jika dia berhalangan, ya, kalau dia bekerja terus berhalangan kan berarti nggak bisa digantikan. Nah, maka dia nanti akan tidak digaji kan. Kalau pekerja lepas biasanya kan 30 hari kerja masuk ya 30 hari dibayar. Kalau dia masuknya cuman misalnya dia sakit 10 hari, cuman bisa masuk 20 hari, berarti kan dia dibayar 20 hari kerja. Makin banyak dia gak masuk karena sakit atau yang lain-lain, ya tentu makin banyak dia tidak dibayar. Jadi kerja kerasnya itu kalau kata gamer sekarang zong gitu ya, zong. Jadi nggak dapat apa-apa gitu kan, nol gitu kan, karena tidak digaji gitu. Jadi sangat disayangkan gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita usahakan supaya kita jangan seperti itu, udah kerja capek-capek tapi hanya karena nggak masuk langsung tidak digaji gitu ya. Sangat disayangkan. Dan tipe pekerja yang seperti ini, pekerja keras dengan menggunakan ototnya, dia itu biasanya sebesar apapun pekerjaannya, seberapa giat pun dia bekerja, itu selalu rezekinya terbatas gitu. Bukan pelit ya, kalau pelit itu berarti nggak ada rezeki. Rezekinya ada, cuman itu terbatas. Artinya hanya cukup untuk menghidupi sehari-hari. Dia tidak punya tabungan, dia tidak punya uang untuk misalnya refreshing, jalan-jalan gitu. Karena dia pikir
kerja 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 gitu kan. Jadi hanya untuk operasional hidupnya ya, bayar kontrakan. Memang kontrakan lunas gitu kan, tagihan-tagihan lunas, dia tidak punya hutang atau cicilan lunas, tapi itu hanya sekedar itu, tidak ada tabungan gitu, tidak ada punya cadangan-cadangan anggaran untuk yang lain-lain gitu ya. Jadi dia mau mau oh saya mau ini semua itu ya nggak ada gitu kan, anggarannya nol, jadi susah gitu kan. Ujung-ujungnya nanti dia uh, celamitan gitu kan, minta ini minta itu gitu, karena kan waduh ini gue udah habis cuma buat bayar ini tuh gitu, jadi minta ke sekelilingnya gitu kan, jadi celamitan seperti itu ya. Nah itu tadi kelemahan-kelemahan tipe pekerja keras atau yang otot. Nah terus untuk yang tipe pekerja cerdas tadi menggunakan otak, itu dia memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya tadi itu memiliki waktu luang untuk keluarga, tetangga dan lingkungannya gitu ya, seperti itu. Nah saya harapkan kita minimal berada di posisi seperti ini. Tapi bukan berarti kalau ada di posisi satu kita salah, enggak gitu ya, bertahap ya. Dan pekerja cerdas ini yang menggunakan otak, dia selalu bekerja dengan mandiri ya, bekerja mandiri dengan membangun usahanya sendiri ya. Dia tidak terikat dengan aturan bos ya. Dia fleksibel dengan waktu kerjanya gitu. Jadi dia menjadi bos untuk diri sendiri. Dia sudah bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri ya. Berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Jadi bukan pakai tangan. Kalau pakai tangan tuh akrobat gitu ya. Oke, seperti itu. Dan dia sanggup mengubah sudut pandangnya, sehingga hasilnya lebih optimal gitu ya. Jadi kreatif ya. Jadi kalau yang pekerja otot disuruh bos begini, ya udah begini aja gitu. Ntar kalau diganti yang lain supaya hasilnya lebih baik, dia takut salah, antar salah gue takut dipecat gitu. Tapi kalau yang bekerja yang cerdas, dia kreatif. Jadi dikasih, misalnya dia disuruh bos, dia hasilnya lebih bagus dari yang disuruh bos gitu, tanpa khawatir misalnya hasilnya jelek terus mengecewakan, tanpa khawatir dipecat apa segala macam. Jadi dia mengubah sudut pandangnya, gimana caranya supaya produk ini menjadi produk yang berkualitas gitu kan, dengan sentuhan ciri khas dia gitu, jadi tanpa terkena hak cipta ya. Jadi sifatnya apa, ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Tidak diklaim gitu kan itu produk lain gitu ya. Dan biasanya hasilnya itu akan optimal ya, lebih baik dari yang hanya menggunakan ototnya saja gitu kan. Bukan berarti yang pakai otot berarti jelek, enggak. Yang pekerja keras bagus gitu, cuma kalau pakai yang cerdas otak lebih bagus lagi gitu. Jadi bagus, bagus, sangat bagus, hampir bagus, paling bagus. Jadi nggak ada yang jelek, bagus semua gitu ya. Seperti itu. Dan dia biasanya kalau yang pekerja cerdas dengan menggunakan otak itu mendapat untung lebih cepat ya, dengan yang pekerja keras untungnya lebih cepat hanya dengan otak atik otak. Oke, perhatikan, pekerja cerdas dia mendapatkan untung yang cepat dan otomatis besar ya, itu hanya dengan otak atik otak. Jadi dia nggak mengotak atik otaknya, pemikirannya. Jadi kreatif di sini maksudnya, otak atik otak. Jadi dengan kreatif, nah itu dia itu akan mendapatkan hasil yang optimal ya, karena hasilnya itu sesuai dengan usahanya seperti itu ya. Jadi mereka itu hanya menggunakan operator matematika sederhana ya gitu, yaitu perkalian ya, untuk mendapatkan sesuatu. Nah contohnya misalnya satu produk, misalnya untungnya goceng ya, dia bikin jualan ya, satu produk untungnya goceng. Nah jika jualnya 2 berarti kan ceban ya kan, jika jualnya 10 berarti 10 kali goceng, goban 50.000 gitu, seperti itu. Nah dia tentu akan berpikir makin banyak dia jual, makin tinggi juga keuntungannya gitu kan, seperti itu ya. Nah keuntungannya memang dia ya rezekinya lebar ya, rezekinya luas panjang gitu kan, seperti itu. Cuman kekurangannya itu dia beresiko kalau dia hasil perhitungannya itu salah ya, dia pikir nih produknya laku, jadi dia bikin yang partai besar, ternyata itu sudah keduluan sama orang lain gitu kan, dan harganya murah, akhirnya kan produknya kan yang beli sedikit gitu, sudah terlanjur dibeli, sudah terlanjur dibuat, ternyata tidak laku di pasaran gitu kan, atau yang laku sedikit gitu, karena keduluan idenya dibajak. Jadi dia risikonya di sini bangkrut atau dagangannya nggak laku ya. Nah karena dia harus berpikir gimana caranya supaya produknya bagus, terus berisiko bangkrut tinggi, maka dia kualitas tidurnya itu jadi lemah, atau dia biasanya tidak bisa tidur nyenyak. Karena kalau tipe pekerja yang keras atau otot, dia kan habis kerja keras kan pulang kan udah seharian bekerja capek kan, jadi pas tidur pules gitu kan. Nah, pas tidur pules. Tapi kalau yang pekerja cerdas otak, dia nggak bisa tidur pules, karena kan pasti dia pikir, aduh ntar produk gue laku nggak, wah ntar produk gue banyak yang beli nggak gitu, aduh ntar keuntungannya besar apa sedikit gitu ya, seperti itu ya. Jadi mikirnya gitu, akhirnya nggak bisa tidur pulas ya, itu kekurangannya gitu kan. Nah seperti itu. Oke. Nah kembali lagi saya men-challenge Sarah, apakah sudah sampai di pekerja tipe ini?
atau masih di satu, atau oh saya sudah yang tiga gitu kan, padahal belum saya jelaskan. Oke, gitu ya, seperti itu. Nah, ini masuk ke level 3 pekerja ikhlas ya, itu dengan menggunakan Rosso gitu. Rosso gitu kan. Jadi dia pekerja ikhlas ini levelnya paling tinggi gitu kan. Nah, pekerja ikhlas ini itu gabungannya tadi ya, jadi kerja keras, kerja cerdas, dan juga diiringi dengan niat yang tulus gitu kan. Nah, jadi bekerja ikhlas, dia ini mengiringi setiap pekerjaannya dengan niat dan ikhlas tanpa beban gitu ya. Maksudnya tanpa beban, dia itu bekerja dengan tenang tanpa energi negatif di sekelilingnya, jadi tanpa amarah. Kan ada orang yang kalau dikasih kerja dia gerutu aja gitu, dikasih banyak yang gerutu, dikasih sedikit gerutu gitu kan, dikasih banyak, ini gaji kecil, nyuruh-nyuruh dong nih bos banyak gitu kan, gerutu gitu kan. Ntar giliran dikasih pekerjaan sedikit, pelit amat nih bos, kasih kerjaan gue sedikit biar bayaran gue sedikit gitu kan, takut ngasih gajinya gede gitu, pokoknya dia buruk sangka mulu gitu ya. Itu yang energi negatif. Jadi kalau energi positif, dia selalu bekerja tanpa amarah gitu, cool gitu kan, oke aja kan, disuruh dikasih pekerjaan banyak, dia alhamdulillah dapat rezekinya banyak, dikasih pekerjaan sedikit, alhamdulillah istirahat saya lebih banyak gitu. Jadi positif thinking gitu kan, seperti itu, afirmasi positif ya, biasakan itu gitu. Dan dia selalu menyenangi pekerjaannya, itu tadi disuruh-suruh apapun sama bosnya kagak pernah marah-marah, dia selalu menyenangi pekerjaannya gitu kan. Dan dia tanpa beban, lepas, jadi tidak mengharap imbalan, pokoknya dia bekerja sebaik mungkin, hasilnya itu diserahkan kepada lingkungan gitu ya, seperti itu ya, dia bekerja dengan penuh keikhlasan gitu ya. Nah, itu tadi tipe-tipe pekerja keras, pekerja cerdas, dan pekerja ikhlas gitu kan. Nah, Sarah sampai di mana ya? Apakah di 1, 2, dan 3 atau masih 0 gitu? Pak, saya masih pengangguran gitu. Bang Tio, saya masih pengangguran, jadi saya bukan pekerja 1, 2, 3 gitu kan. Nah, saya harapkan cepat-cepat ya bekerja gitu ya, seperti itu. Pak, saya sudah dipecat gitu, jadi saya nggak masuk ke pekerjaan yang mana gitu kan. Nah, saya mudah-mudahan nanti dapat pekerjaan lagi gitu kan. Oke. Nah, itu tipe-tipe pekerja itu tadi yang pekerja keras, pekerja cerdas, dan pekerja ikhlas itu saya perlu garis bawah lagi di sini. Kalau yang pekerja otot, dia masuk ke dalam level personality ya. Pekerja keras yang pekerja otot, dia masuk dalam level personalita. Jadi dia berpikir untuk dirinya sendiri ya, berpikir untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Jadi dan tingkah lakunya, tapi dia belum memikirkan lingkungan sekitarnya. Itu tadi kan tiap diajak kemana-mana selalu, aduh gue sibuk nih, gue lagi banyak kerjaan. Jadi dia tidak memikirkan diri lingkungannya, hanya diri sendiri. Jadi seolah-olah seperti apa, egois sekali ya gitu ya. Nah, kemudian bekerja cerdas itu dia masuk ke level personality plus morality ya. Jadi ada moralnya gitu ya. Nah, ini dia naik satu level dari level personality ya. Kenapa? Karena dia memikirkan kondisi lingkungannya gitu ya. Wah, kalau gue begini bagus nggak buat dia gitu, kalau gue begini mereka senang nggak. Jadi dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia sudah mulai memikirkan lingkungannya, dan dia berusaha beradaptasi ya. Dia berusaha beradaptasi supaya diterima di lingkungannya, jadi tidak ada yang membencinya gitu, seperti itu ya. Begitu. Nah, itu level pekerja cerdas. Nah, yang level pekerja ikhlas yang dengan menggunakan Rosso ini lebih tinggi lagi, dan ini setinggi-tingginya level ya. Ini merupakan level puncak. Jadi dia tidak hanya personality, morality, tapi juga spiritual. Jadi disertai dengan keyakinan beragama gitu ya. Jadi dia ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah yang dia dengarkan di di beberapa pengajian atau mimbar itu diaplikasikan kan. Jadi sebaik-baik muslim adalah yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, dia berusaha untuk mengaplikasikan dirinya dan supaya bisa bermanfaat untuk lingkungannya, seperti itu ya. Dia akan bekerja dengan sepenuh hati dan dia tidak memikirkan hasilnya gitu. Pokoknya kerja aja gitu, nggak peduli hasilnya nanti apakah disukai atau tidak disukai, atau misalnya banyak yang sentimen nih sama gue gitu. Dia nggak seperti itu, pokoknya dia kerja ikhlas gitu kan, seperti itu. Kenapa ya? Dia bisa kerja ikhlas karena dia sangat yakin ya. Dia sangat yakin jika dia bekerja dengan benar, maka dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang fantastis, hasil yang bisa menggemparkan alam semesta gitu kan, menjungkir-balikan tradisi-tradisi gitu kan, seperti itu. Tidak ikut-ikutan ya, tidak mengikuti prosedur, tapi dia menciptakan prosedur. Tidak mengikuti sistem, tapi dia menciptakan sistem gitu kan, seperti itu ya. Otomatis dia tidak akan merasa jenuh gitu kan, karena dia kreatif gitu kan, kreatif tingkat tinggi, dan dia dikelilingi energi positif ya, hatinya selalu yang gembira gitu kan. Jadi kiri kanan itu sejuk kalau dia berada gitu kan,
dan dia selalu akan, kalau misalnya dia bos ya, dia akan memprioritaskan kenyamanan lingkungan. Jadi kenyamanan lingkungan ini, kalau dia misalnya bos, dia selalu berusaha menyenangkan karyawannya, karena dia berpikir karyawan itu aset perusahaan ya. Nah, gitu, karyawan aset perusahaan. Jadi kalau karyawannya senang, otomatis kerjanya produktif meningkat. Kalau kerja produktif meningkat, kualitas produk bagus. Kalau kualitas produk bagus, pasti hasilnya meningkat, atau produknya laku di pasaran, dan nanti ujung-ujungnya ya itu duitnya banyak kan, kira-kira gitu ya. Itu tipe bos yang bekerja dengan keikhlasan. Dia nyamankan dulu perusahaannya, dia nyamankan dulu karyawannya, sehingga nanti karyawannya akan menyamankan perusahaannya gitu kan, dan perusahaannya akan menyamankan dirinya gitu. Jadi kembali kepada dirinya sendiri gitu kan. Nah, itu jadi sepertinya dia melakukan tahapan-tahapan law ya, law of attraction gitu. Jadi dia berpikir positif ya, nah kemudian direspon oleh alam semesta dan hasilnya positif gitu kan. Berpikir positif hasilnya positif, berpikir negatif hasilnya negatif gitu. Jadi dia menyamankan karyawannya, karyawannya akan menyamankan perusahaannya, dan perusahaannya akan menyamankan dirinya. Jadi kembali ke dia sendiri gitu kan, dan hasilnya sesuai dengan yang dikeluarkan, yaitu kenyamanan. Maka dia akan menerima juga kenyamanan gitu ya, seperti itu ya. Positif bertemu positif gitu kan, negatif bertemu negatif gitu kan. Atau ada juga yang beberapa penulis ada yang bilang kemiripan bertemu kemiripan gitu ya, seperti itu ya. Kan kadang suka lihat tuh orang, itu kok istrinya kok miripnya sama suaminya. Nah itu kan istrinya mirip dengan suaminya, itu berarti jodoh ya. Kemiripan bertemu dengan kemiripan, kira-kira gitu kan. Apakah pasangan Sarah mirip gak? Nah kalau mirip itu berarti itu udah lewat tingkat tinggi tuh ya, tanpa disadari. Oke. Jadi dengan menerapkan keikhlasan tingkat tinggi nih, dia akan dengan mudah mendapatkan rezeki ya. Kemudahan-kemudahan akan datang dengan sendirinya, rezeki akan datang berlimpah kontinu tanpa berhenti gitu ya, seperti itu. Dan keajaiban-keajaiban sering terjadi dalam kesehariannya gitu, dan di luar dugaan lah gitu. Perasaan dia cuman begini-gini aja tapi dapatnya besar gitu kan. Dan ini biasanya orang kayak ini banyak yang ngiri ya, tapi dia nggak ambil pusing ya. Dia selalu berbagi dengan apa yang dia dapatkan. Dia berprinsip bahwa bekerja itu merupakan amanah dari Tuhan. Karena amanah dari Tuhan, maka agar amanah ini terjaga dan bermanfaat, dia akan berusaha untuk menyamankan lingkungannya. Dia akan berusaha menyamankan lingkungannya. Jadi rezekinya ini dia tak terbatas ya, dan terus mengalir ya. Kenapa dia tidak terbatas dan terus mengalir? Karena alam semesta segan sama dia. Jadi kenapa dia segan? Kenapa alam semesta segan? Karena dia setiap dapat rezeki ini selalu dibagi-bagi ya. Jadi dia dapat 100, yang dibagi ke sekelilingnya itu 90, dia ngambil cuma 10 ya. Dapat 1000, dia ambil misalnya 10 ya, diambil 100 ya, yang 900 itu buat sekeliling. Jadi dia selalu memberikan yang lebih banyak dari apa yang dia dapatkan, dan dia mengambil lebih sedikit dari apa yang dia dapatkan gitu ya. Ngambil sedikit, dibagi-baginya banyak. Wah ini TOPBGT gitu kan, ini manusia sempurna gitu kan, seperti itu ya. Jadi dia hanya maklar ya, atau perantara dalam membantu sesamanya, sehingga itu hidupnya selalu dikelilingi dengan energi-energi positif. Hidupnya selalu dikelilingi oleh keajaiban-keajaiban ya, teman-teman yang senang kalau dia ada gitu kan, memancarkan aroma-aroma yang positif gitu ya, selalu dikelilingi oleh kebanggaan-kebanggaan gitu ya. Wah gue senang nih sama dia gini-gini gitu. Jadi temannya bangga berteman-teman dia gitu kan, karena dia temannya seorang dermawan. Itulah sebaik-baiknya manusia ya, bermanfaat untuk lingkungannya. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat untuk Sarah gitu kan. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk para pelajar atau siswa dan mahasiswa, bermanfaat untuk semua ya, makhluk yang ada di alam semesta ini gitu kan. Jangan lupa kalau masih bingung, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip gitu kan. Dan kalau yang mau ngopi juga nggak apa-apa sambil ngopi gitu kan, seperti ini. Nah gitu. Jadi jangan skip, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Nah, supaya bisa nanti mengamalkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan jangan lupa kalau masih yang bingung, tanyakan di kolom komen, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan data, pembaruan informasi, Sarah dapat yang lebih dulu dari yang lainnya. Oke, begitu. Semoga episode kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih fantastis, yang lebih bergelora, dan lebih membanggakan. Oke gitu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.